demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coachee. Bersama saya Niwayan Yuliati dari SDN Pulang Pisau 2. Saya Margo dari SMP Negeri 4 Kenhilir. Saya Fitriani dari SDN Bereng 1. Saya Supriyanto dari SMK 1 Pulang Pisau. Saya Siti Fatimah dari SDN Pulang Pisau 4. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Niwayan. Selamat siang Pak Supri. Hari ini Bu Niwayan akan melakukan coaching ya? Ya betul Pak. Nah, sebelum melakukan proses coaching, saya ingin menyampaikan tentang rubrik penilaian sesi demonstrasi kontekstual ini, yaitu yang pertama mendiskusikan tentang rubrik penilaian itu percakapan tentang coaching. Nah, pertama kali saya ingin menanyakan ke Bu Niwayan. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang nanti ingin Bu Niwayan kembangkan? Pada saat proses coaching nanti, kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang pertama ada kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah pertanyaan yang berbobot. Jadi kemudian pertanyaan berikutnya, dari ketiga kompetensi tersebut itu secara spesifik yang kompetensi mana yang ingin diobservasi? Dari ketiga kompetensi coaching itu yang lebih spesifik yang akan saya lakukan pada saat proses coaching nanti adalah pertanyaan berbobot. Jadi maksudnya agar pertanyaan yang saya berikan itu bisa memancing atau bisa mengidentifikasi apa saja masalah yang dihadapi oleh coach saya. Ya. Kemudian saya ingin menanyakan tentang indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan coaching yang diinginkan. Indikator yang ingin saya capai ya Pak pada proses coaching nanti, yaitu yang saya harapkan coach saya itu bisa memperoleh solusi dari masalah yang dihadapi, kemudian langkah-langkah apa yang akan dia lakukan untuk menghadapi masalah tersebut. Jadi nanti ketika melakukan proses coaching, jangan lupa jadi Bu Niwayan untuk tetap memegang dari prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, setelah itu silakan untuk Bu Niwayan melakukan proses coaching. Nanti saya akan mengamati, kemudian setelah itu saya akan melakukan diskusi lagi, yaitu pasca supervisi setelah coaching. Baik, terima kasih Pak Supri. Ya, baik. Selamat siang Pak Margo. Siang Bu. Apa kabarnya Pak Margo? Bagus Bu, baik sekali. Oke, hari ini kita ketemu lagi ya Pak Margo, cuma kita temunya tatap muka. Kalau kemarin kan kita bertemunya secara daring ya Pak Margo ya. Nah, kita punya waktu kurang lebih 15-20 menit ya Pak Margo. Dalam waktu yang cukup singkat ini Pak Margo, apa yang ingin Pak Margo sampaikan atau kegalauan apa yang ingin Pak Margo sampaikan? Begini Bu, jadi kebetulan ini saya kan diberikan jam mengajar itu agak siang hari dulu atau jam terakhir lah. Ya biasanya kalau siang hari atau jam terakhir ini ya kondisi siswa itu ya sering capek tuh. Kemudian siswanya sering ngantuk. Kemudian kadang-kadang kita sudah menyampaikan materi pembelajaran dengan berbagai model pembelajaran yang ada, ya ada saja siswa itu yang tidak konsentrasi. Ya alasannya seperti tadi Bu, jadi Pak lapar katanya. Kemudian ngantuk nih Pak, sudah siang katanya. Jadi itu masalah itu yang sering saya hadapi pada saat saya masuk di yang terakhir ini Bu.
Oh, oke, berarti permasalahannya di sini anak-anak itu kurang bersemangat, kurang konsentrasi pada saat menerima pelajaran pada saat jam siang ya Pak Margo ya. Ya, benar sekali Bu. Biasanya yang Pak Margo pembelajaran yang Pak Margo biasa lakukan pada saat jam siang atau metode apa yang biasanya Pak Margo lakukan pada saat mengajar jam siang tersebut? Ya, biasanya saya hanya melakukan metode pembelajaran kooperatif ya Bu. Jadi secara diskusi informasi antara saya dengan siswa, kemudian saya bentuk kelompok juga mereka ya Bu. Cuman ya masalahnya namanya juga jam siang, kadang-kadang mereka itu kurang bersemangat itu Bu. Jadi kurang bersemangat. Jadi saya jadi bingung nih ya. Bagaimana nih cara saya itu kan agar siswa ini ya bisa semangat walaupun kondisi pada saat itu ya kondisi mereka itu tidak fit atau pada saat itu mereka itu ya sering ngantuk lah, tidak semangat. Jadi berbagai cara saya lakukan ya, cuman ada salah satu cara sebenarnya yang ingin saya lakukan, cuman saya ini merasa masih karena saya tidak pernah juga melakukan. Salah satunya itu menggunakan speaking itu Bu. Speaking ya Pak. Ya. Nah di sini sebelum kita lanjut lagi ya Pak Margo ya ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya dah. Di sini yang ingin saya tanyakan dari percakapan kita atau proses coaching kita yang singkat ini, kira-kira apa yang ingin Pak Margo dapatkan di akhir coaching nanti? Nah, jadi yang ingin saya dapatkan pada saat kita ngobrol seperti ini, saya tunggu ya bagaimana nanti saya bisa melaksanakan proses pembelajaran itu yang menyenangkan, kemudian siswa paling tidak itu ya bisa bertahan lama, tidak ngantuk lagi, tidak capek lagi, kemudian tidak lapar lagi lah seperti itu. Jadi mereka biar semangat, konsentrasinya itu tertuju pada pembelajaran yang saya lakukan. Oke, jadi yang Pak Margo inginkan itu apa solusinya ya Pak Margo ya agar pembelajaran yang Pak Margo lakukan terutama pada saat siang hari anak-anak itu tetap strong, tetap termotivasi untuk belajar, tetap semangat, karena biasanya keluhan seperti yang Pak Margo tadi sampaikan, ada yang ngeluh lapar, ada yang ngeluh capek juga. Nah, biasanya yang dilakukan oleh siswa-siswi Pak Margo pada saat jam istirahat apa saja Pak Margo? Nah, biasanya kalau mereka pada saat jam istirahat, mereka itu ya sering kayak bermain itu Bu, antara teman yang satu dengan yang lain. Kayaknya senang aja. Kalau saya perhatikan, ya mereka kayaknya senang itu bermain ini. Ya, jadi timbul ide sebenarnya dalam diri saya ini kan. Ya mungkin ide itu tidak muncul begitu saja Bu. Jadi ide itu saya lihat juga dari internet, dari YouTube, ya bagaimana orang agar konsentrasi siswa itu semakin fokus. Itu salah satunya itu kalau saya lihat itu melakukan kegiatan speaking itu sama dengan kegiatan yang dilakukan permainan yang dilakukan siswa pada jam istirahat tersebut. Permainan-permainan yang biasa dilakukan oleh anak-anak pada saat ini. Nah, di sini yang mau saya tanyakan juga Pak Margo, untuk rentang waktu jam istirahat anak-anak itu berapa menit atau berapa jam Pak Margo? Ya, kalau kami itu paling tidak 15 menit aja Bu. 15 menit, berarti ada lebih dari satu kali jam istirahat ya Pak Margo ya? 2 kali. Oke, 2 kali. Nah, seperti yang Pak Margo tadi sampaikan kan anak-anak pada jam istirahat mereka banyak yang main. Kemudian ya bermain lah biasanya anak-anak ya Pak Margo ya, bermain, bercanda, itu yang biasanya mereka lakukan pada saat jam istirahat. Nah, di sini untuk Pak Margo yang Pak Margo harapkan anak-anak yang menurut Pak Margo nih yang dikatakan dia berkonsentrasi, kemudian dia termotivasi pada saat belajar, itu seperti apa? Nah, jadi kalau menurut saya itu anak-anak itu ya konsentrasi belajar kalau pembelajaran itu menyenangkan Bu.
Jadi menyenangkan mereka tuh terus semangat tuh kan, terus ya kemudian ya lelahnya itu hilang sejenak. Jadi lelahnya itu hilang, kemudian ya antara saya dengan siswa juga tujuan pembelajaran saya sampaikan itu jadi nyambung lah seperti itu. Walaupun bentuk kegiatan apa saja saya lakukan itu ya siswa itu dapat menerima dengan senang lah. Bisa konsentrasi Ya, ya Pak. konsentrasi. Oke, di sini karena memang jam pembelajarannya siang ya Pak ya. Ya. Kemudian mungkin karena kelelahan mereka juga pada saat jam istirahat yang sering bermain. Nah, kira-kira untuk ice breaking yang akan dilakukan oleh Pak Margo nih, ice breaking dalam bentuk seperti apa saja? Apakah permainan saja atau ada dalam bentuk lain? Nah, mungkin kalau saya perhatikan di rencana saya ya Bu, kalau saya perhatikan atau belajar dari internet atau YouTube, itu ada yang tebak kata, kayak ada yang permainan bertepuk tangan. Nah, kayaknya ya ada juga yang nyanyi Bu, bernyanyi. Ya kayaknya itu senang siswanya itu. Cuman kegiatan ice breaking itu kalau saya perhatikan itu kayaknya tidak hanya sekali, setiap mereka masuk bisa sampai 2 kali gitu. Jadi 2 kali. Pada saat pertama mungkin mereka semangat, mungkin pas tengah-tengahnya mulai agak hilang konsentrasi, dilakukan lagi yang kedua. Itu yang saya lihat dari di Berarti SBT-nya tidak hanya dilakukan mungkin pada saat pertama ya Pak Margo ya. Pada saat melihat anak-anak sudah mulai lelah, berarti kita akan melakukan SBT lagi. Nah, seperti yang disampaikan Pak Margo juga tadi, ada beberapa contoh SBT, nyanyi, permainan, kemudian mungkin tebak-tebakan kata. Nah, dari beberapa contoh SBT itu yang mana nih yang akan ingin Pak Margo terapkan pada saat pembelajaran? Nah, yang pertama mungkin saya ingin, ya biasanya kan tidak konsentrasi ini. Jadi biasanya saya lakukan sedikit permainan tebak kata lah, tebak kata, kemudian nanti diikuti oleh bernyanyi, mungkin bernyanyi, tapi bernyanyi itu dengan nada saja mungkin saya akan sampaikan, kan? Jadi ya rencananya seperti itu, Bu. Jadi rencananya seperti itu yang akan saya lakukan. Ya, kemudian saya juga ini hampir lupa nih Bu, saya juga pernah lihat juga teman saya itu satu rekan kerja juga pernah melakukan itu. Jadi ya kedepannya itu mungkin saya akan coba usahakan untuk melakukan kegiatan tersebut. Ya, coba dulu, siapa tahu ini berhasil. Jadi rencana yang akan Bapak Margo lakukan untuk mengatasi kejenuhan anak-anak pada saat proses pembelajaran, terutama pada saat jam siang ya Pak Margo ya. Jadi melakukan seperti ice breaking, baik itu berupa nyanyi-nyanyi, kemudian tebak-tebakan kata ataupun permainan yang lain. Itu ya Pak Margo ya. Nah, yang ingin saya tanyakan kembali Pak Margo, kira-kira siapa nih yang rekan kerja ataupun siapapun yang akan membantu Pak Margo dalam melaksanakan rencana tersebut? Saya kebetulan juga saya pernah jadi Bu Helda itu. Jadi Bu Helda ini ya banyak juga kayaknya permainan atau kegiatan seperti yang dilakukan. Ya setiap kita bersebelahan Mas di kelas 1 biasa kelas 1 saya dengar terus itu siswa kan kayaknya semangat terus ini, tidak ada yang ngantuk. Nah makanya ya nanti mungkin saya bisa minta tolong lah dengan mereka koordinasi bagaimana beliau untuk menyampaikan atau melaksanakan kegiatan SPRIKI tersebut. Oke, berarti Pak Margo akan berkolaborasi ya Pak Margo ya dengan Ibu Hilda tadi ya, untuk bagaimana caranya menggunakan atau melaksanakan atau melakukan ice breaking agar anak-anak tetap semangat pada saat jam belajar, terutama jam belajar siang. Nah, kira-kira kapan nih Pak Margo mau melakukan kolaborasi itu kepada teman sejawatnya ya Pak Margo ya, pada rekan kerjaannya tersebut? Mungkin kolaborasi itu ya karena waktunya ini kita hanya 5 hari kerja Bu, ya besok tidak mungkin karena besok kan hari Sabtu. Jadi kemungkinan besar ya saya coba dulu di hari Senin ya. Karena hari Senin itu pasti belanja datang. Berarti hari Senin ya Pak Margo akan dilaksanakan, kemudian nanti setelah
berkolaborasi akan segera juga diimplementasikan ya, Iya. diimplementasikan kepada anak-anak pada saat, terutama pada saat tidak hanya pada saat jam pelajaran siang ya Pak Margo ya. Iya. Oke Pak Margo, dari mungkin kita sudah di ujung waktu ya Pak Margo ya, nggak terasa sudah sekian menit kita melakukan percakapan atau coaching pada hari ini. Nah, dari percakapan kita pada hari ini, dari ngobrol-ngobrol santai yang kita lakukan Pak Margo, kira-kira apa nih yang sudah Pak Margo dapatkan dari perbincangan kita dari awal tadi? Ya, pertama saya ucapkan terima kasih dengan Ibu Wayan yang sudah memberikan yang masukan kepada saya ya, dan mengingatkan saya juga kan bagaimana saya mengatasi permasalahan yang saya hadapi. Ya, ke depan ya saya akan ya koordinasi lah dengan rekan sejawat saya Ibu Lega, kemudian mencari informasi juga dari internet dan YouTube sebanyak mungkin. Ya, itu sebagai bahan referensi lah buat saya untuk saya melaksanakan kegiatan seperti itu di kelas dengan sebaiknya. Berarti Pak Margo sudah mendapatkan solusi ya Pak Margo ya untuk menghadapi bagaimana mengajar pada saat jam siang agar anak-anak tetap semangat, tidak jenuh ya Pak Margo ya. Oke, mungkin minggu depan atau 2 minggu yang akan datang kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Pak Margo. Ya. Saya pengen tahu nih bagaimana perkembangan tentang pembelajaran Pak Margo, terutama pada saat pembelajaran jam siang. Apakah sudah ada perubahan anak-anak dari yang awalnya jenuh, tidak termotivasi, bosan, jadi terus semangat walaupun pada saat jam siang pembelajarannya ya Pak Margo. Ya, Oke, siap. terima kasih Pak Margo atas waktunya juga hari ini Pak Margo. Ya, sama-sama. Sampai ketemu mungkin 2 minggu yang akan datang lagi kita ngobrol-ngobrol bersama lagi. Ya, Terima kasih Pak Margo, terima selamat kasih siang. juga. Terima kasih. Selamat siang Bu Niwayan, selamat siang Pak Margo. Selamat siang Pak Supri. Tadi saya sudah mengamati Bu Niwayan sedang melakukan coaching. Kemudian saya ingin menanyakan beberapa hal ke Bu Niwayan. Yang pertama, saya ingin menanyakan kira-kira apa yang pada saat Bu Niwayan melakukan coaching tadi, itu indikator apa yang sudah tercapai ketika melakukan coaching tadi? Baik, terima kasih Pak Supri. Mungkin indikator yang sudah tercapai pada saat coaching saya tadi, saya yang pasti sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta, di mana saya sudah menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah dari coaching, kemudian menanyakan apa rencana aksi yang akan dilakukan oleh coach dan juga tanggung jawab dari coach itu sendiri. Ya. Kemudian yang selanjutnya saya juga menyampaikan, jadi hasil pengamatan saya apa yang sudah Bu Niwayan ceritakan itu memang sudah sesuai. Jadi Bu Niwayan sudah melakukan alur Tirta, yaitu dengan menggali informasi juga sudah ada tujuannya, kemudian perencanaan dan tanggung jawab terhadap coaching yang tadi dilakukan. Dan saya juga sudah mendapatkan tentang prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Kemudian saya ingin menanyakan lagi perihal kompetensi yang awal tadi sudah disampaikan di pra tadi. Kira-kira kompetensi apa lagi yang mau dikembangkan setelah melakukan coaching tadi? Oke, kalau tadi kan pada saat pra observasi kan saya sampaikan kompetensi inti dari coaching yang saya lakukan pada proses coaching adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, setelah saya melakukan proses coaching ini, untuk coaching-coaching selanjutnya yang pasti saya akan memperdalam atau memperkuat lagi semua kompetensi inti dari coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot itu. Ya. Terima kasih Bu Niwayan atas jawabannya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu untuk coaching-coaching selanjutnya. Jadi kita bisa saling kerjasama untuk lebih baik ke depannya. Oke, saya akhiri. Selamat sore. Selamat sore Pak Supri, terima kasih. Demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan.
Semoga bermanfaat. dan dapat menginspirasi. Salam guru penggerak. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian. Terima Terima kasih.